wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini berarti pertemuan saya selesai ya? Masih satu lagi yang biostatistik. Yang praktikum kemarin sudah mengerjakan. Kemudian yang ini juga sudah dikerjakan. Kita samakan jawabannya atau ada yang mau menayangkan? Terus saya jelaskan dulu ya sekilas ya. Eh, yang uji Wilcoxon, kemudian Whitney. Kemarin sudah dikerjakan semua atau ini? Insya Allah sudah, Bu. Ya, Bu. Insya Allah sudah, Bu. Hasilnya sama. Sama. Terlihat nggih? Nggih, Bu. Ya, Bu. Ya. Nggih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan penelitiannya intervensi ya, ingin melihat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan intervensi, maka pakai uji ini ya, Wilcoxon. Ini contohnya. Jadi ini si peneliti ingin tahu pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan responden. Kemudian respondennya diukur sebelum penyuluhan, ya suruh ngisi kuesioner. Setelah itu dikasih penyuluhan, setelah kasih penyuluhan kemudian suruh ngisi lagi kuesioner pengetahuan tadi. Kemudian dilihat skornya, ya ternyata ini skornya ada 10 responden. Sebelum dikasih penyuluhan, responden 1 itu nilainya 3, kemudian setelah dikasih penyuluhan nilainya menjadi 6. Ya, terus ini sampai responden ke 10. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam SPSS, ya. Gampang ya. Nah, keluarlah hasilnya seperti ini. Ini ada maknanya, ya. A, B, C ini. Jadi di A ini menjelaskan berapa jumlah responden yang pengetahuan sesudah penyuluhan itu kurang ya daripada sebelum penyuluhan. Jadi ternyata tidak ada, itu 0. Kemudian yang B ini, ya ini B ya. Ini responden yang pengetahuannya sesudah diberi penyuluhan itu lebih tinggi ya daripada sebelum penyuluhan. Itu ada 10 responden. Kemudian untuk yang C, ini adalah responden yang pengetahuan sebelum dan sesudah itu sama. Nah, ternyata ini 0 ya, jadi nggak ada responden yang skor pengetahuannya sama baik sebelum maupun sesudah. Kemudian yang gambar kedua ini yang hasil uji statistiknya. Jadi hasilnya ini 0,003. Ini kurang dari 0,05. Kalau kurang dari 0,05 itu artinya ada pengaruh, ada perbedaan ya. Tingkat pengetahuan sebelum dan setelah diberi penyuluhan. Ini untuk yang Wilcoxon. Jadi nanti monggo ada tugasnya bisa dikerjakan. Kemudian ini interpretasi hasilnya dibuat seperti contoh ini ya. Nah kemudian yang tugas yang kedua ini Bapak Ibu sudah mengerjakan hasilnya berapa? Sudah. Bu, ada yang mau menayangkan? Menit Hasilnya nih, Bu.
Yang kita yang Wilcoxon dulu. Setelah itu nanti main Whitney. 0,035. Siapa? Monggo siapa yang mau menayangkan? Silakan. Boleh, monggo. Sudah kelihatan belum, Bu? Bentar. Ya baru Sampun, Bu. absen. Sudah terlihat belum Bapak Ibu? Sampun. Sudah, Bu. Bu, kelihatan. Oke, silakan dijelaskan. Bentar dulu. Oh my God, kebuka betul ininya. Ini setelah dilakukan hasil Wilcoxonnya yaitu 0,035. Gambar 1 menunjukkan perbandingan denyut nadi sebelum merokok dengan hasil denyut nadi sesudah merokok. Artinya Di bagian 2 di statistiknya itu menunjukkan hasil Wilcoxonnya hasilnya 0,035 karena nilai P-nya lebih dari 0,05 secara statistik tidak ada perubahan denyut nadi yang bermakna antara sebelum merokok dan sesudah merokok. 0,035 itu kurang dari atau lebih dari? Lebih dari 0,05 loh. 0,05 Kurang dari atau lebih dari? kurang Dari lebih kecil. Lebih kecil ya. Kalau lebih kecil berarti kurang. Oh, berarti Ada hubungan. Ada pengaruh, perbedaan. Bu. Ada perbedaan. Ada perbedaan denyut nadi yang bermakna antara sebelum dan sesudah merokok. Itu ya. Iya. Lebih kecil ya, Bu? Ya, 0,03. Iya. 3 sama 5 besar mana? 0,05. 0,03. Besar 0,05. 0,05. Ya, itu kan 0,03. Iya. Oh iya ya, Bu. Padu karo 0,050. Jadi lebih kecil ya, berarti ada perbedaan denyut nadi responden sebelum sebelum dan sesudah merokok. Ya, oke. Iya, Bu. Berarti sudah ya sama semua ya. Nanti yang belum sama, belum sesuai, monggo dicari biar hasilnya sesuai. Ada pertanyaan untuk Wilcoxon? Untuk melihat jumlah sampelnya di gambar yang atasnya ya. Responden kita berapa itu? Nah itu. Ada berapa respondennya? 22. 22. Terus keterangan ABC-nya itu maksudnya apa itu? Yang apanya, Bu? A kecil, B kecil, C kecil itu? Oh, yang A itu pos merokok. Yang B pos merokok kurang dari sebelum merokok. Pos merokok. Keterangannya gimana itu? Itu nadi. Nadi. Denyut nadi setelah merokok
lebih Yang 5 itu kayaknya sama. yang A itu denyut nadi setelah merokok kurang dari denyut Kurang nadi dari sebelum merokok. merokok. Yang B itu Ada denyut 5 nadi setelah responden. merokok Lebih lebih dari nadi sebelum daripada merokok. Yang C itu yang denyut C nadi sama. setelah merokok sama dengan denyut Dengan nadi nanti sebelum merokok. merokok. Ya, ada berapa respondennya? 22. 22. Oh, yang A itu 15 yang A orang. 5. responden, ya, berapa responden yang 22. Yang Oh, A itu ada 5. Untuk A ada 15 orang. Yang A 5 orang. Yang A 5, 5 Yang B 15. 15, yang C yang 2. Yang C 2. ya nanti dijelaskan ya Di bawahnya. bahwa yang denyut nadinya setelah merokok itu kurang dari sebelum merokok ada 5 responden gitu loh maksudnya. Kemudian yang denyut nadinya setelah merokok lebih dari sebelum merokok ada 15. Ya, iki nek tak cilike pripun ya aku arep buka liyane. Udah ya, jelas ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sekarang materi yang kedua, Man Whitney. Kalau ini prepos. Siapa yang menampilkan Man Whitney? Silakan. Yang uji Man Whitney. Siapa yang mau nyoba? Nah, ini Mbak. Siapa Mbak? Saya Ini Man Whitney ya. Nah, kalau Man Whitney itu untuk melihat perbedaan dua kelompok. Ya, satu kelompok. Ini dua kelompok-kelompoknya apa ini? Menghirup kadmium sama yang tidak menghirup kadmium, Bu. Ya, hasilnya berapa itu p-value-nya? Respondennya berapa jumlah respondennya? 20. 20. Ada dua kelompok ya, 10-10 toh? Ya. Terus hasil ujinya Nilai P-nya 0,000. 0,00. ya bisa ditunjukkan yang mana? P kurang dari 0,05. Ada perbedaan bermakna kadar hemoglobin dari anjing yang menghirup kadmium dan yang tidak menghirup kadmium, Ibu. Ya. Itu ya. Dan nanti kalau menuliskan sampai ke interpretasi sampai menuliskan. Berarti ada perbedaan kadar HB ya. Iya. Pada Ada perbedaan pada kelompok anjing yang menghirup dengan yang tidak menghirup. Kadmium. Oke, gampang ya. Petunjuknya sudah jelas toh, panduannya sudah jelas toh. Ya, Bu, Iya, Bu. untuk panduannya Insya Allah. insya Allah paham, Bu. Ya kalau yang belum ketemu silakan sampai ketemu ya. Dicoba lagi, coba lagi. Oke, berarti ini nggak ada masalah. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau menguji perbedaan dua kelompok, itu pakainya Man Whitney. Ini kita yang non parametrik ya. Yang skala datanya nominal ordinal. Jadi ini bukan yang parametrik. Ya, Wilcoxon, Man Whitney itu non parametrik.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah ya, jelas ya. Lanjut. Berikutnya apa dulu? Person dulu atau chi-square dulu? persen dulu. Ya, silakan. Yang person ini uji yang parametrik. Jadi dia skalanya yang tinggi. Siapa yang mau menayangkan hasil uji person? Hujan. Ya, berikutnya. Ini tempat saya hujan. Di Bapak Ibu hujankah? Hujan, Bu. Sama berarti. Oke, silakan bisa dijelaskan ini hasilnya. Kalau person ini uji hubungan ya, korelasi. Korelasi. Berarti ini ada korelasi apa dan apa ini? Hasil Ada korelasi nggak itu hasilnya? hasilnya 0,134, maka lebih besar daripada 0,05, Tidak ada. sehingga Tidak ada hubungan antara berat badan dengan tekanan Tekanan darah. darah. Ya. Berarti tidak ada hubungan. ya, tidak ada hubungan ya, karena jelas itu lebih dari 0,05. Sehingga H0 diterima H0 diterima. Diterima, jadi Diterima. HU-nya diterima. Oke, ini paling gampang ya, person ini ya. Iya. Cuman uji person ini harus diuji normalitas dulu karena dia parametrik. Kalau nanti datanya terdistribusi normal baru diuji person. Tapi kalau datanya tidak normal, maka diganti ujinya, jangan pakai person, ya pakai yang non parametrik. Bisa Kendall-Tolles, Spearman rank atau chi-square. Oke, ini mudah ya. Berikutnya, cepat selesai. Chi-square, ya. Nah, yang chi-square ini butuh penjelasan nanti. Ya, silakan. Oke, terus ini soalnya. Umur ibu dengan PPLR. Oh, terus hasilnya Tidak ada hubungan. mana? Belum terlihat saya. Hasilnya, Mbak. Yang lainnya tadi saya sudah. Nah, ini yang share screen sinten ya? Ini sudah ada yang share screen. Saya Mbak Lucy. Oke, kelihatan dilanjut. belum ya? Ini soalnya Mbak Lucy. Hasilnya belum kelihatan. Hasilnya mana? Ini ya, Bu. Ini. Belum nampak. Ini masih soal. Soal Mbak Lucy.
Tadi ada ya. Ini hasilnya, Mbak Saloma. Nggih, Bu. Berapa itu? Yang diambil yang mana? Di Chi-square itu ada ketentuan ya. 1, 2, 3 sudah dibaca Bapak Ibu? Sudah, Bu. Berarti kalau ini kan ada 4 sel itu. Yang nilai Iya. expect-nya kurang dari 5. Berarti yang diambil yang mana? Continuity correction, Bu. Continuity correction nggih. Correction. Yang lain? Ada ketentuan 1, 2, 3 di panduan yang saya buat itu. Continuity correction. Coba dibaca lagi di panduannya. Nilai observed untuk sel ABCD masing-masing dengan nilai ada 100,0. The minimum expert count in 1,60. Berikutnya bawahnya lagi coba. Di nilai signifikansinya 0,147. Nah, ini 1, 2, 3 ini loh penting diingat, stop di sini, Bu. Penting diingat ketentuan khusus untuk Chi-square. Square. Nah, itu. 1. Bila tabelnya 2 kali 2 dan tidak ada nilai expected kurang dari 5. Maka nanti yang diambil yang continuity correction. Yang kedua, tabelnya 2 kali 2 tapi ada nilai expected kurang dari 5. Nah, jadi yang diambil Fisher exact test. Yang ketiga, kalau tabelnya lebih dari 2 kali 2. Ya, misalnya 3 kali 2, 3 kali 3, maka yang diambil nilai persen Chi-square. Tabel 2 kali 2 itu maksudnya apa Bapak Tabelnya Ibu? 2 kali 2. Tabel 2 kali 2 itu maksudnya gimana? Dua variabel, 2 hasil, Bu. Maksudnya bila yang satu itu karena variabelnya itu umur yang berisiko sama tidak berisiko, yang satunya berat badan yang BLR dan Tidak BRR. Oh, 2 kategori gitu ya. Jadi 1 variabel 2 kategori. Iya toh? Karena 2 kali 2 jadi kategorinya yang variabel bebas itu 2, variabel terikat juga 2. Kalau kategorinya 3 yang variabel bebas misalnya jadi 3 kali 2 gitu nggih. Nah, yang hasil tadi sesuai yang mana? Nomor 1, 2 atau 3? Nomor 1, 2. 2 kali 2. Tabelnya sudah tuh 2 kali 2. Terus ada nilai expected nggak itu yang kurang dari 5? Tipnya 1, 140. 60 kurang dari 5. 0, Bu. Ada 0 nanti nganunya itu 1,6 tempat saya itu. 1,6. Ya, 1,60, Bu, tempat saya. sama 1,60. Ya, ini 1,60. Itu yang 4 sel ada toh ditunjuk. Ya. 4 A sel. 4 sel
100%. Itu kan 100. punya nilai expected kurang dari 5. Iya. Berarti kan ini ada nilai expected yang kurang dari 5. Kurang dari 5. Sel. Nah, kalau ada nilai kurang dari 5, berarti yang mana tadi yang diambil? Fisher Depend- exactness berarti, J. Picture, exact test. Iya, gitu. Salah Ya, semua berarti. Square. Person. berarti yang nomor 2. Fisher exact test. Tes. Oh. Fixer Sekarang exact. Berarti 0,071 berarti. ya coba sekarang lihat atasnya, ke atas lagi tadi anunya, hasilnya. Fisher Hasil- exact test itu yang mana? Yang Yang mana? tes. Ini, Fisher Bu. exact test. Ini exact test. 076 sama 071 ya. Yang mana yang diambil? Yang exchange 1 kayaknya. Yang 0,076 atau 0,05. 0,76 Dok. Nah, eksatesnya kan 0,005. 0,76 karo 0,71 Mbak. Exact. Eksatesnya itu Jadi sini. exact saya 0,005 sama 0,0. Yang mana 0,05? Punya tuh 0,76 ya, Mbak. 0,076 0,071. 0,071 sama 0,076, Mbak Tina. Itu saya nggon nganu, nggon berat badan. Fisher exact Yang itu Kanan loh. darah. Yang gambar T 3, square Mbak. test Yang saya gambar lihat 3. maaf, yang saya lihat tuh yang ini yang tugas gitu loh, makanya kok itu. Ya, Ini Bapak. hasilnya yang tugas. Yang contohnya ya, maaf. Ya, berarti ya 0,076 0,76. Jadi Ya. yang two side ya. Yang two sided ya, yang dua sisi. J. Jadi nanti kalau Bapak Ibu uji Chi-square-nya kok ada itu nilai expected yang kurang dari 5, berarti yang diambil Fisher exact test. Itu ya. Kalau 0 sel, jadi nggak ada yang kurang dari 5 nilai expected-nya, maka yang diambil yang mana? Continue itu correct. Continuity. Continuity correction. Berarti yang 0,147. 147. Nah, kalau 0,147. Kalau ini jelas ya, karena tertulis di situ yang bagian B-nya. Computed only for, itu kan 2 kali 2 tabel gitu ya. Berarti ini memang tabelnya 2 kali 2. Nanti kalau Bapak Ibu tabelnya 3 kali 2, tapi kalau ada nilai expected itu nggak bisa ya, harus diubah menjadi tabel 2 kali 2. Karena syaratnya kalau Chi-square itu tidak boleh ada yang kurang dari 5. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya penelitian tingkat pengetahuannya jadi 3 kategori, tinggi, sedang, rendah. Kemudian pendapatan juga ya tinggi, sedang, rendah. Kalau mau pakai Chi-square itu kalau nanti ada nilai expected kurang dari 5, maka tabelnya harus dirubah menjadi 2 kali 2. Jadi kategorinya harus diubah menjadi 2. Tinggi dan rendah saja. Jadi nggak ada lagi tinggi, sedang, rendah. Karena itu tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji Chi-square. Gitu. Paham ya maksud saya ya?
Jadi nanti diuji ulang lagi itu kategorinya diubah, kemudian diuji statistik lagi. Seperti itu. Kalau pengen nilai expected-nya lebih dari itu ya, respondennya harus yang banyak. Mm-mm. Kalau sedikit itu pasti banyak kosong-kosongnya. Nah, ini yang kadang nggak dipahami ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu pakai K-score ini, tolong diingat ketentuan ini. Sehingga tahu nanti nilai P-value-nya ada di bagian mana. Kalau ini berarti ada hubungan nggak ini? Ini maka HO diterima, Bu. Jadi keputusannya adalah tidak ada Tidak hubungan ada hubungan. umur ibu dan berat badan lahir rendah. Ya, karena nilai P-value-nya lebih dari 0,05. 0,05. Jangan salah nyebut ya. Kadang-kadang sebutnya ada 0,5, ada 0,000, nolnya kebanyakan. Jadi 0,05. Sudah ini, sudah pintar semua. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cepat rampung kuliah. Masih. Tinggal praktek ngambil data, kemudian masukin ke SPSS. Itu udah jadi laporan. Gampang toh? Yang susah nulis proposalnya. Ya. Ada yang mengalami kesulitan saat memasukkan data ke SPSS? Mungkin cara membacanya, Bu. Tapi Yang sudah ini. Membacanya, Bu. Kalau bingung, Bu, kalau kalau membaca. memasukkan kan sudah ada ini ya, Sudah aturan, divalidasi. udah ada aturan, cuman membacanya mungkin agak kurang ini ya, Bu. Menginterpretasikan gitu ya, Pak? Iya, benar, Bu. Ya, nanti apalagi kalau sudah masuk dalam proposal ya. Ya, kalau di proposal itu kita selalu merencanakan dari yang tinggi dulu. Bapak Ibu boleh menuliskan nanti diuji normalitas data. Kalau normal mau pakai ujinya parametrik yaitu ini. Kalau nanti hasilnya tidak normal, maka menggunakan uji non parametrik yaitu ini. Nah, itu boleh nanti bab 3-nya. Nanti kan tergantung hasilnya. Kalau datanya normal, silakan pakai uji itu. Kalau tidak normal, buat mumpung belum lupa. Soalnya bingung, Bu, antara nanti judul itu di ACC enggak. Kalau nggak di ACC kan udah sampai bab 5 ternyata nggak di ACC, ngulang dari awal. Bab 5 Mas Joko luar biasa. Orang bab 5.
Kemudian yang P-square tadi ya Bapak Ibu. Jadi dari 5 berarti yang diambil continuity correction. Kalau ini tabelnya bukan 2 kali 2, tapi 3 kali 2, 3 kali 3, maka yang diambil nilainya ini persen P-square. Jadi ini 0,091. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, persen ini paling gampang. Ini skala data rasio ya. Jadi memang angka apa adanya, yang di sini nggak ada nilai tadi 0 absolut ya, atau 0 mutlak. Ini paling gampang. Tapi ini syaratnya harus diuji normalitas dulu karena dia parametrik. Kalau yang lain, Mann-Whitney, Wilcoxon, P-square itu dia non parametrik, jadi tidak perlu diuji normalitas. Sudah belajar nggih Bapak Ibu uji normalitas? Belum. Sudah belum? Oh, belum. Belum, Bu. Belum. Harusnya Makanya siapa? Masih terus. Pak Wawan? Apa Wawan. Pak? Ya, nanti belajar uji normalitas sama uji validitas reliabilitas. Yang penting lagi itu nanti mengata-ngatai ya, mengata-ngatai, menjelaskan. Nah itu. Oke, nanti ini hasilnya Bapak Ibu bisa dimasukkan ke Mbak Saloma ya, dibuatkan ini aja ya, Google Drive ya. Jadi Bu, nanti sekalian sama yang kemarin. Iya, masukkan ke Word, jadi jangan hasil ininya. Karena Oke. kita butuh ada interpretasinya dan monggo Bapak Ibu menggunakan kalimat sendiri ya. Biar tidak sama dengan yang lainnya. berarti semua. Oh ya, semuanya kalau bisa mencoba sendiri-sendiri. Biar tahu, oh ternyata masukin ini tuh kayak gini tuh. Itu Bapak Ibu, sudah cukup? Sudah pinter semua? Ibu mohon izin tanya, untuk yang tabel 3 kali 3 itu contohnya seperti apa ya, Bu? 3 kali 3 itu berarti variabel bebasnya ada 3 kategori. Variabel terikatnya ada 3 kategori. Misalnya jenengan apa judul penelitiannya? Hubungan persepsi diet DM dengan kepatuhan diet, Ibu, pada pasien diabetes mellitus. Berarti persepsinya itu dijadikan 3 kategori sama jenengan. Persepsi apa? Tinggi, sedang, rendah misalnya. Kemudian yang terikatnya apa tadi? Kepatuhan, Bu. Nah, kepatuhannya berarti kan juga 3 kategori juga. Kepatuhan tinggi, sedang, rendah. Gitu, Mbak. Oh, iya. Itu namanya tabel 3 kali 3. Oke. Baik, Bu. Matur nuwun. Iya, Kak. Tapi kalau jenengan mau uji Chi-square, kalau mau aman, jadikan 2 kategori saja. Karena Chi-square itu tadi ada syarat-syarat yang Harus tidak expected. Iya.
Jadi kepatuhannya tinggi rendah saja. Persepsinya 2 saja, misalnya persepsi positif dan negatif. Itu. Iya, Bu. Matur nuwun. Oke. Ada lagi? Sambil membayangkan proposalnya Bapak Ibu sendiri. Monggo. Sudah cukup? Selak mau dinas atau sudah dinesin? Jaga pagi, Bu. Jadi tinggal tidur. Ya, kalau sudah kita cukup ya. Insya Allah udah bisa semua. Nanti Bapak Ibu kalau ada kesulitan monggo bisa tanya. Ya. Oke, Bu. Terima Bu. kasih. Iya, Bu. Ya, baik. Mari kita akhiri dengan lafal hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.